Shalom teman-teman. Shalom. Shalom teman-teman. Mari kita bangkit berdiri. Kita satukan hati kita. Kita mau mulai ibadah Hawedis pada minggu pagi hari ini. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan waktu Tuhan. Pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan. Kita sembah Dia. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
masuk dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu di pagi hari ini, sehingga kami bisa berkumpul di gereja ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, berkati juga teman-teman kami yang masih dalam perjalanan atau yang tidak bisa hadir ke tempat ini. Engkau lindungi dan berkati juga mereka. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Amin. Semangat memuji Tuhan. Semangat ya, semangat memuji Tuhan. Kurang semangat nih. Kasih tos kanan kiri, bilang nama Yesus, nama Tuhan kita. Yuk katakan, serukan namanya. Serukan namanya, serukan namanya, Tuhan Raja, segala tunduk dalam namanya. Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala tunduk dalam namanya. Luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Nama Yesus, Yesus nama di atas segala nama.
Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu yang satu ini. Ku takut, sebab
Kau sertaku, tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, Tuhanku. Ku nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, Dengan kasih minta tolong Tante Suryani untuk memimpin dalam doa. Bersyukur kami memiliki Engkau Allah yang hidup, yang bisa kami muliakan, yang bisa kami sembah. Karena Engkau hidup dan Engkau menghidupi kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini Engkau sudah bersama dengan kami. Menuntun kami sampai tempat ini untuk kami boleh bersama-sama memuji dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesehatan yang baik, untuk segala kebaikan-Mu. Dan kami juga akan memberikan waktu kami yang terbaik, hati kami yang terbaik untuk boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Memberkati teman-teman kami yang sudah melayani dalam pujian dan penyembahan. Memberkati juga setiap guru kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Memberkati kami semua dengan segala kebaikan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk teman-teman. Oke, selain kesaktian Pancasila sih, kita di awal bulan kita punya satu tema baru ya. Jadi kita setiap bulan pasti ada tema baru. Tema untuk bulan ini untuk sekolah minggu selama 1 tahun kita masih belajar tentang saksi. 1 bulan ini khususnya Oktober kita belajar perkataan seorang saksi. Oke, itu tema 1 bulan. Tema hari ini kita belajar tentang kuasa perkataan. Saya mau tanya dulu sebelumnya. Menurut kalian perkataan itu apa sih? Apa yang kalian bayangkan ketika kalian berkata-kata? Perkataan itu doa ya. Itu keren banget. Ada juga yang kalau di luaran kita sering ngomong, mulutmu? Yes. Jadi kita hari ini kita belajar tentang kuasa perkataan. Bagaimana di dalam perkataan itu ada kuasa. Oke, kita punya bahan hari ini ada di dalam Lukas 7 ayat 1 sampai 10. Tapi Kak Fendi paralel dengan pasal Matius 8 ayat 5 sampai 13. Tapi Kak Fendi hari ini ambil bahan. Oke, monggo silahkan. Selamat bergabung. Waduh, kesaktian Pancasila tenanan, keren. Oke. Keren. Selamat bergabung, kalian keren banget ya. Habis upacara. Oke, Kak Fendi ulang ya buat teman-teman yang baru datang. Hari ini kita belajar tentang kuasa perkataan. Tadi teman kalian bilang perkataan itu adalah doa. Kita sering dengar tentang mulutmu harimaumu. Hari ini kita belajar dari bahan yang kita punya. Ada di dalam Lukas 7 sampai 10, ayat 1 sampai 10, dan paralel dengan Matius 8 ayat 5 sampai 13. Kak Fendi prefer ke Matius 8 ayat 5 sampai 13. Yuk buka sama-sama. Sudah dibuka Matius 8
ayat 5 sampai 13. Seperti biasa, Matius 8 ayat 5 sampai 13. Sudah ketemu, katakan amin. Kak Fendi di sini bacakan ya. Judul perikopnya. Monggo, Ovan. Kali ini Kak Fendi nggak pulang deh. Oke. Oke, masih ada lagi. Welcome, Gaby. Oke, Ovan, Gaby, kita buka di bahan kita ada di dalam Matius 8. Matius 8 ayat 5 sampai 13. Sudah ketemu, katakan amin. Baru sedikit. Sudah ketemu, katakan amin. Oke, Kak Fendi ulangi ya. Kak Fendi bacakan bergantian. Jadi Kak Fendi yang ganjil, kalian yang genap ya. Berikut firman Tuhan. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Bersama-sama di ayat 13, 1, 2, 3. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Amin. Kita belajar hari ini tentang puasa perkataan. Bagaimana itu? Tadi teman kalian, salah seorang teman kalian bilang, perkataan itu doa. Kamu mau belajar yuk. Di ayat mas kita hari ini ada di dalam Mazmur 18 ayat 21. Bisa dibuka. Mazmur 18 ayat 21. Mazmur Amsal. Sorry. Maafin Kak Fendi, Amsal. Sudah ketemu, katakan amin. Amsal 18 ayat 21. Kak Fendi di sini bacakan ya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hidup dan mati artinya baik kamu hidup maupun mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Artinya di dalam kehidupan kita itu ditentukan oleh lidah dan akan memakan buahnya. Ada impact, ada dampak dari setiap perkataan kita. Bahkan di dalam kehidupan yang akan datang, yaitu di dalam kekekalan, itu ditagih loh sama Tuhan. Kita baca di dalam Matius 12 ayat 36. Matius 12 ayat 36. Tolong bacakan salah seorang dari kalian, Matius 12 ayat 36.
setiap kata sia-sia. Ya. Dikatakan di sini bukannya kapan, tapi dikatakan setiap. Jadi setiap itu every. Jadi setiap kata yang keluar dari kita, entah kita kan sekarang lagi keren. Maaf ya, di film juga kadang-kadang suka ngomong Cak dan temennya. Ya, kalian tahu sendiri ya. Apa ini nggak perlu ulang. Jadi setiap kata sia-sia yang diucapkan orang itu harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Dalam kekekalan, dihitung sama Tuhan. Setiap kata sia-sia yang kalian ucapkan, baik Kak Fendi ucapkan. Ini Kak Fendi juga belajar, karena nggak gampang. Kadang kita sembarang mengucapkan kata-kata. Karena perkataan itu kadang pernah nggak kalian dengar? Sorry, just kidding. Sorry, cuma bercanda. Coba kita lihat di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, di dalam Amsal 26 ayat 18, ayat 19. Nanti yang cowok bacakan, tadi udah Priscilla bacakan. Amsal 26 ayat 18 sampai 19. Yang cowok Amsal 26 ayat 18 sampai 19. Ayo. Ada yang suka ngomong, aku cuma bercanda. Hati-hati. Terkadang kita udah ngomong, ya, kita udah ngomong gitu, nggak bisa kita balikin loh. Dikatakan firman Tuhan gini, dibilang seperti orang gila menembakkan panah api, panah dan maut. Udah dilepas, panahnya sudah dilepas. Apa bisa bilang, stop panahnya, sorry. Kita misalkan someday kita ngomong sama teman kita, go, B, udah sampai perkataan itu ke dia. Dampaknya apa? Sakit hati. Sekalipun bilang, sorry bercanda, udah masuk dulu, men. Perkataan itu udah nyampe dulu ke hatinya, men. Seperti panah, firman Tuhan katakan, jangan bercanda. Kata-kata yang sia-sia, itu Tuhan perhitungkan. Setiap kata sia-sia. Next, perkataan itu apa? Perkataan itu bisa bawa kehancuran juga. Karena apa? Coba kita baca yuk di dalam Bilangan 14 ayat 1 sampai 3. Nanti yang Bilangan 14 ayat 1 sampai 3 kecuali Priscilla, cewek yang lain, yang cowoknya ayat 28 ya. Come on, siapa yang membaca di dalam Bilangan 14 ayat 1 sampai 3? Yang cewek? Bilangan 14. Mon? Aneh? Ayat 28 yang cowok, selain Jovan tentunya. Yes. Bilangan 14 ayat 28. Katakanlah kepada kita, aku yang hidup di atas bahwasanya seperti yang katakan. Wow. Katakan apa? Demi aku yang hidup, akunya besar, Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Bahwasannya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Tadi teman kalian katakan apa perkataan itu? Perkataan itu
doa. Jadi setiap kata sia-sia yang kita katakan, Tuhan dengar. Dikatakan, seperti apa yang kamu katakan di hadapanku, kalau kalian juga berkata di dalam hidup kalian, aku nih nggak bisa apa-apa, aku nih atau aku nih apa, aku nih kurang berhasil atau apa. Hei, Tuhan dengar. Ingat ayat 28 ini. Katakan, seperti yang kamu katakan, itu jadi padamu. Hati-hati. Hati-hati. Perkataan itu doa. Kita mau coba remind ya. Di dalam Kejadian Tuhan ngomong apa? Kejadian 1 ayat 26. Yang cowok bacakan dong tolong. Kejadian 1 ayat 26. Kita punya background segambar dan serupa dengan Allah. Itu kita harus mengerti. Makanya Tuhan juga kasih tujuan. Untuk apa? Berkuasa. Kita belajar hari ini dengan kuasa perkataan. Itu pun sama, lidah kalian berkuasa. Ya, Tuhan berfirman, jadilah ini dan itu. Kita belajar hari ini tentang Yesus menyembuhkan anak buah perwira di Kapernaum. Firman hari ini berkata, dikatakan sama perwira kepada Tuhan. Ayat 8. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku nggak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja. Perhatikan ini ya. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Perwira ini nggak minta. Tuhan Yesus datang ke rumah, tumpang tangan atas hambaku. Tuhan Yesus datang ke rumah, doakan hambaku. Tuhan Yesus datang ke rumah, bawa perjamuan kudus. Tapi firman Tuhan katakan, perwira itu katakan, Tuhan, aku nggak layak. Padahal Yesus berkata di ayat sebelumnya, iya, aku akan datang. Jadi apa? Bukan Tuhan Yesus nggak mau tumpang tangan. Bukan Tuhan Yesus nggak mau datengin untuk doakan. Tapi iman perwira ini katakan saja sepatah kata. Nggak perlu banyak-banyak. Kadang gitu, kita pun berkata-kata yang sia-sia juga nggak banyak-banyak. Satu kata, B. Satu kata, A. Ya kan? Satu kata. Tapi ingat, perkataan sia-sia yang kita lakukan, kita katakan, itu dihitung. Hati-hati. Jangan pernah kita bicara, cuma bercanda. Just kidding, just kidding. Kita nggak tahu hatinya orang itu sudah terluka atau belum. Atau mungkin, kalau mungkin tipenya kalau kayak Kak Fendi itu, ya wes lah, nggak pikir. Ada orang yang kepikiran, bisa nggak tidur siang malam. Karena perkataan kita, itu bisa terjadi. Itu bisa terjadi. Dan ingat, perkataan kita juga bisa membawa kehancuran atas diri kita sendiri ataupun orang lain. Karena perkataan itu doa. Karena Tuhan sendiri katakan, apa yang kamu katakan, itu terjadi atas hidupmu. Ya. So, the conclusion kita hari ini, kesimpulan kita pada hari ini, apa yang harus kita kerjakan tentang perkataan kita.
Kita mau belajar di dalam Mazmur 141 ayat 3. Tolong ada yang bantu bacakan Mazmur 141 ayat 3. Pertama kita minta, Tuhan, jaga lidah kita. Supaya kita mikir sebelum ngomong. Ini PR juga buat Kak Fendi. Karena tidak mudah. Kak Fendi tipenya tipe apa ya Kak Lucy kalau bilang leader. Tuh. Ya, tipe yang gampang bersuara. Nah, minta Tuhan jaga lidah. Sebelum kita ngomong, kita belajar untuk berpikir. Ini nyakitin orang apa enggak? Kak Fendi ngomong begini, ada dasar firman Tuhan, ada dasar kebenarannya atau tidak, atau cuma ngomong bohong tok. Kita baca di dalam 1 Petrus 3 ayat 10. Dikatakan seperti ini, Kak Fendi bacakan. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Yang mau lihat hari baik, nggak perlu angkat tangan. Saya percaya kalian pengen semuanya, pengen melihat hari baik dalam kehidupan kalian. Hari-hari bukan yang cuman baik, hari-hari yang luar biasa. Firman Tuhan katakan pada pagi hari ini, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Gimana menjaga lidah? Minta Tuhan jaga lidah. Tadi firman Tuhan dikatakan di dalam Mazmur 141 ayat 3. Tuhan berjagalah. Ya. Yang kedua di dalam Efesus 4 ayat 29. Efesus 4 ayat 29. Oke, ya. Oke. Oke, ya. Jangan pikir firman Tuhan nggak lengkap. Di dalam firman Tuhan ini dari Kejadian sampai Wahyu itu segala sesuatu yang kalian mungkin sering lakukan atau nggak lakukan tuh ada, lengkap, udah kayak ensiklopedia ini, ya. Padahal diciptakan dari kapan? Dari zaman sebelum, ya. Luar biasa ya. Kembali, saya minta tolong kita sama-sama baca ya. Efesus 4 ayat 29, hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Oke. Oke, perkatakanlah ah, yang baik. Yang baik itu apa? Ngerti kan Kak Fendi, nggak perlu ngomong lagi kan? Yang kotor apa? Nggak perlu toh Kak Fendi diajarin apa lagi? Iya. Jadi perkataan yang kotor, please kita sama-sama belajar. Dulu Kak Fendi juga sama seperti kalian. Pernah muda, pernah nakal. Ya toh?
belajar. Kak Fendi sampai hari ini pun belajar untuk jadi lebih baik, semakin serupa sama Tuhan Yesus. Ya, perkatakanlah yang baik. Perkataan yang baik itu perkataan yang memberkati, perkataan yang membawa damai, perkataan yang membawa, di sini dikatakan perkataan yang membangun di mana perlu. Supaya apa? Supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ya, sama-sama kita belajar. Gak ada yang sempurna. Kak Fendi yang di depan kalian pun nih masih banyak perlu belajar. Masih banyak perlu belajar. Khususnya di bagian ini. PR juga buat Kak Fendi. PR. Kak Fendi berdiri di sini bukan berarti Kak Fendi lebih baik daripada kalian, Kak. Kak Fendi juga diberkati oleh firman Tuhan yang sering Kak Fendi juga bawakan untuk kalian. Itu juga Kak Fendi juga belajar. Supaya apa? Supaya Kak Fendi juga bisa semakin serupa dengan Kristus. Yang ketiga, jelas. Yang ketiga, Kak, gimana kalau ada yang ngutuki kita? Di dalam kehidupan kita seringkali mungkin ada orang-orang yang mengutuki hidup kita. Mungkin dari teman kalian, mungkin dari orang tua kalian, ya. Mungkin dari orang-orang yang nggak pernah tahu kalian, tetapi tiba-tiba datang ngutuki kalian karena cuman baru lihat sebentar terus ngutuki kalian. Tolak itu semuanya di dalam nama Yesus, oke? Tuhan kita berkuasa. Katakan dalam nama Tuhan Yesus. Kita percaya itu nggak akan sampai. Setiap kutuk yang dilemparkan orang ataupun siapapun itu bukan jadi kutuk, tapi jadi berkat. Karena Tuhan mengubahkan setiap kutuk yang dilemparkan oleh orang-orang oleh perkataan-perkataan yang nggak benar. Itu akan jadi berkat buat kita. Itu aja yang mau jadi sesi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apa yang diharap kita belajar banyak. Apa yang juga belajar banyak tentang kuasa perkataan. Bagaimana kita berkata-kata dengan baik. Bagaimana kita nggak cuma berkata-kata dengan sia-sia. Tetapi biarlah perkataan-perkataan kita, perkataan yang membangun. Katakan Kak Fendi kalau pagi-pagi bilang, hari ini hari yang luar biasa. Hari ini hari yang dipenuhi oleh kasih karunia Tuhan. Penyertaan Tuhan ada padaku. Perkatakanlah kata-kata yang baik. Saya hebat, saya kuat, saya mampu. Mungkin itu kelihatannya sederhana, tetapi percayalah. Perkataan adalah doa, dan Tuhan mendengar setiap doa kalian. Kalian pengen didengar doa yang baik, atau pengen Tuhan jawab apa yang kalian katakan baik? Jawab sendiri dalam hati kalian. Kalau kalian ingin Tuhan jadikan seperti ayat 28 nanti katakan, seperti apa yang kamu katakan, aku lakukan itu buat kamu. Perkatakanlah yang yes, katakan yang baik, katakanlah berkat, katakanlah kebaikan karena Tuhan sayang buat kita semua. Itu aja closing dari saya. Silakan Tante Lucy untuk tutup dan doa mungkin maybe. Terus teman kita jelasin ini lo gini kalau kita bener ya goblok tenan aku udah aku goblok tenan aku kamu sedang tetapi Tuhan berkata bahwa kita harus memberkati. Jadi kadang bangun tidur kita lihat di kaca kok jerawatan ya mana berapa tenan elek tenan aku dino iki. Nah hati-hati itu juga
ya kamu tuh tidak akan berhasil. Itu ini bilang apa? Aku kan pulang semua perkataan. Jangan mau kadang kamu juga udah sama goblok, udah sama kamu nggak bisa mikir. Nah, tolak semuanya. Bahwa kamu adalah anak-anak. Hati-hati untuk kita. Nah, hati-hati dan mulut kita keluar yang namanya kehidupan atau kematian. Nah, baik, sekarang taruh tanganmu di atas kepalamu. Ya. Nah, aku diberkati, Aku dilimpahi karena kasih sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi oleh anugerah Tuhan bagiku. sekarang tutup mata. Kita kasih waktu 1 menit aja deh, lama-lama. Berkati diri kami. Berkati, aku pandai, aku luar biasa dalam Tuhan. Aku sukses, masa depanku luar biasa. Berkati dirimu sendiri, katakan sampai mulutmu dengar sama-sama. 1, 2, 3. Terserah kamu mau ngomong apa, katakan saja. 1, 2, 3. Aku berkati. Aku selalu sehat. Aku luar biasa. Aku melayani Tuhan dan bersama. Aku mendapat aku balik. Turunkan tangan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari. Dan kami orang-orang yang memberkati diri kami, karena kami tahu dalam mulut kami, di dalam perkataan kami ada kuasa. Karena Tuhan sudah menciptakan kami dengan kuasa, dan Tuhan menaruh kuasanya dalam mulut kami. Sebab itu, biarlah setiap perkataan-perkataan kami adalah perkataan-perkataan yang baik, memberkati diri kami, memberkati orang lain, memberkati orang tua kami, memberkati teman-teman kami. Jadikan kami Tuhan saksi Kristus, bersaksi melalui perkataan-perkataan luar biasa yang ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, berkati Kak Fendi yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, pakai hidupnya semakin hari semakin mengasihi dan melayani Tuhan. Juga dengan Kak Nita, Tuhan sendiri yang akan tolong mendekati proses-proses kelahiran, Tuhan sertai berkesehatan, dan biarlah boleh menanti kedatangan si buah hati dengan hati yang sukacita. Terima kasih Tuhan, sebentar kami pulang, tutup kami dengan darah-Mu, kembalikan kami besok minggu bersama-sama kembali. Dalam nama Yesus kami berdoa dan berdoa. Haleluya. Amin.